Ini alasan Anies dipecat. Anies dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP dan Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016. Ya nanti KPK aja. Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus dan kita sudah melakukan advokasi itu secara kita merasa ini memang harus ditindaki. Mantan Mendikbud Anies Baswedan beri data fiktif jumlah penerima tunjangan profesi guru TPG. Namun, diselamatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani berhasil selamatkan setelah Anies beri data fiktif jumlah penerima TPG di provinsi tertentu. Kasus kelebihan anggaran itu terjadi pada APBN Perubahan 2016 dengan total dana untuk tunjangan profesi guru 69,7 triliun rupiah. Setelah ditelusuri oleh Kementerian Keuangan, ada dana berlebih 23,3 triliun rupiah. Pada 2016, pemerintah memberi apresiasi para guru yang bersertifikat dan memenuhi syarat sebesar 1 kali gaji setiap bulan melalui TPG. Data jumlah penerima TPG diberikan Anies sebagai Menteri Pendidikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan dana. Sumber kata logika menyebut dalam perjalanan beberapa daerah protes dan melaporkan kejanggalan. Hingga akhirnya Sri Mulyani ungkap dalam RDP Komisi 10 DPR 25 Agustus 2016. Catat, kasus kelebihan bayar diungkap Kementerian Keuangan, bukan Kemendikbud. Jika disebut Anies minta Kementerian Keuangan hentikan kelebihan bayar, jelas omong kosong. Faktanya, data penerima TPG tidak sesuai, apalagi saat divalidasi antara provinsi satu dan lainnya. Dari sinilah data fiktif Anies terungkap hingga kelebihan 23,3 triliun rupiah. Ulah Anies jadi perbincangan di kalangan menteri dan anggota DPR. Alhasil, Anies dipecat dan meninggalkan catatan buruk. Berikut rekam jejak anggaran aneh Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. 1. Promosi wisata. Anies Baswedan habiskan anggaran 5 miliar buat bayar 5 influencer luar negeri untuk promosikan wisata Jakarta. 2. Jalur sepeda. Anies Baswedan bikin jalur sepeda habiskan anggaran 73 miliar. 3. Lem Aibon. Anies Baswedan siapkan anggaran 82,8 miliar beli lem Aibon, lebih mahal dari bangun jalur sepeda. 4. Pulpen. Bahkan, Anies Baswedan mau beli pulpen aja Anies minta anggaran 123,8 miliar. Beli pulpen atau beli emas kah? 5. Pengadaan komputer. 1 unit komputer dibanderol 15 juta. Padahal, 1 set komputer cuma dibanderol paling mahal 9 juta di pasaran. 6. TOA. Rencana pembelian 6 set pengeras suara atau TOA bernama Disaster Warning System, DWS, seharga 4 miliar dianggap kuno. Itulah rekam jejak kelebihan bayar Anies Baswedan dalam melakukan modus korupsi. Anies Baswedan yang selama menjabat gubernur pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi Formula E dan kasus korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur. Anies juga disangkutkan dengan dugaan kasus korupsi beras bansos. Total anggaran mencapai 3,6 triliun rupiah. Dari jumlah itu, sebanyak 2,85 triliun dikelola PD Pasar Jaya. Namun ternyata ditemukan ribuan ton beras paket 5 kg yang membusuk di gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyak kalangan sobat sudah meminta KPK agar mengusut kasus ini. Selain itu, Anies juga dinilai kurang cakap dalam manajemen anggaran. Sering terjadi kasus kelebihan bayar gaji dan tunjangan. Kalau si Anies Baswedan jadi presiden, bahayanya lebih daripada zaman PKI. Saya jamin, saya sumpah demi Allah. Lihat saja, ini saya sampai sumpah loh, karena saya mencermati siapa si Anies, siapa di belakangnya si Anies, siapa, bagaimana karakternya si Anies, dan dengan politik-politiknya yang kotor, yang licik itu ini, masa ampun dah si Anies ini, nggak tahu malu.